Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Netra Kala. Kisah yang berjudul Tumbal Tali Perawan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Adit berbaring dengan mata masih terpejam. Kepalanya terasa begitu berat. Ada perasaan yang mengalir ke dalam batinnya yang membuatnya tidak nyaman. Adit mencoba mengingat-ingat kenapa perasaan menyesakan ini masih terus hadir di dalam batinnya. Ingin rasanya dia terbaring di atas tempat ini, di atas kasur yang begitu empuk dan nyaman, melupakan semua permasalahan yang tengah dihadapinya. Lambat laun Adit ingat, kalau semalam dia tengah berlari ke arah hutan dan ada sesuatu yang memukul bagian belakang kepalanya. Mengerjapkan mata berkali-kali, Adit mencoba untuk membuka matanya yang masih begitu berat. Kini Adit tahu kalau dia sudah berbaring di atas kasur di dalam kamar bekas ayahnya. "Sudah bangun, Dit," ucap suara yang sangat Adit kenali dan rindukan. "Ibu," ujar Adit parau dan masih saja memandang Sinta dengan tatapan keheranan. "Kok ibu ada di sini?" tanya Adit. "Iya, semalam nenek menghubungi ayahmu, jadi kami langsung berangkat ke sini. Gimana kondisi kamu, Dit?" Jawab Sinta datar dengan tatapan yang tajam ke arah Adit. Ini baru pertama kalinya dia melihat ibunya menatapnya seperti itu. "Adit gak apa-apa, Bu. Bagaimana Adit bisa sampai di sini? Seingat Adit, semalam Adit pingsan di tengah hutan," kata Adit mencari penjelasan, mengabaikan keheranannya. "Untungnya Pak Kades menemukanmu dan langsung membawamu ke sini. Sudah, sekarang kamu istirahat dulu," kata Sinta dan langsung beranjak keluar kamar. Adit masih ingin mendengar penjelasan dari ibunya, tapi kepalanya begitu pusing. Sesekali dia meraba bagian belakang lehernya yang masih terasa kaku. Tidak kuat untuk bangun, Adit kembali merebahkan tubuhnya dan menutup mata. "Pulang, Dit." Seketika Adit membuka mata, celingukan mencari sumber suara yang baru saja dia dengar. "Arif," batin Adit. Ya, jelas sekali itu adalah suara milik Arif. Tapi sekarang di kamarnya tidak ada siapapun. Pelan Adit mencoba beranjak dari tempat tidurnya. Penasaran dengan suara-suara yang muncul dari arah luar saat membuka pintu kamar, Adit tercengang. Seluruh anggota keluarganya sudah duduk di ruang keluarga rumah Nek Harjo. Semua nampak tersenyum saat melihat Adit. Bang Adit udah sembuh?" tanya Nisa yang langsung berdiri menghampiri Adit. "Iya sudah, Nis. Nisa kok sudah sampai sini? Kangen sama abang ya?" tanya Adit gemes sambil mengusap-ngusap kepala Nisa. "Dit, duduk sini." Melihat ke arah sumber suara, Adit tidak berani menolak. Jika ayahnya sudah meminta sesuatu, berarti itu adalah perintah yang mutlak dan harus dikerjakan. "Iya ya," jawab Adit yang langsung berjalan menuju sofa ruang keluarga. "Kenapa kamu tidak cerita sama ayah atau ibu?" tanya Gunawan lembut. Adit heran, sejak kapan Gunawan ayahnya mengeluarkan nada suara lembut seperti itu. Adit tidak mau membuat kalian kepikiran," jawab Adit terbata. Sebenarnya Adit merasa bahagia karena bisa berkumpul dengan keluarganya di rumah Nek Harjo. Akan tetapi entah kenapa, pikiran Adit justru melayang ke arah Arif dan Pak Prihanto. Terlebih saat ini ada sesuatu yang membuat Adit heran dengan perilaku kedua orang tuanya. "Kenapa, Dit? Kau melamun?" ucap Gunawan yang sedang memperhatikan Adit. "Arif dan Pak Prihanto gimana, Pak? Semalam Adit pergi bersama mereka ke hutan. Mereka baik-baik saja kan?" Seketika raut wajah mereka berubah. Yang awalnya tersenyum bahagia, tiba-tiba saja menjadi murung. "Pak?" tanya Adit sekali lagi. Adit mengedarkan pandangannya. "Ada kejadian apa saat Adit pingsan tadi?" tanya Adit ke siapapun yang ada di sana. "Arif ditemukan meninggal," ucap Adi Marwanto.
Adit terdiam, memandang Pak D-nya dengan tatapan kebingungan. "Ah, Pak Adit jangan bercanda. Semalam Adit lihat dia masih sehat kok," kata Adit yang masih tidak percaya dengan ucapan Pak D-nya. "Kamu yang sabar ya, Adit. Memang mungkin ini sudah takdirnya. Semalam, setelah Pak Kades membawamu ke rumah, dia meminta bantuan warga untuk pergi ke dalam hutan. Saat mereka tiba di depan gubuk, Arif sudah ditemukan meninggal dengan luka sayatan di tubuhnya," jelas Nek Harjo. Seketika perasaan Adit menghilang. Ada sesuatu yang jatuh turun ke dasar perutnya. Tidak mungkin Arif meninggal. Batin Adit masih tidak percaya. "Kalian jangan bercanda. Arif tidak mungkin meninggal. Dia orang yang tangguh," kata Adit dengan suara panik. Namun semua wajah di sekitarnya tidak menunjukkan kalau mereka sedang bercanda. "Setelah ini kamu ikut Pak D," ucap Ade Marwanto. "Kemana Pak D?" tanya Adit yang masih memiliki kecurigaan kepada Pak D-nya. Ingatan bagaimana saat laki-laki ini sedang melakukan ritual masih membekas jelas di ingatan Adit. "Sudah, ayo ikut," ajak Pak D-nya yang langsung saja berdiri dan menarik tangan Adit. Dia memandangi sekitar. Tidak ada yang mencoba mencegah, bahkan Sinta malah menampilkan senyum simpul di bibirnya. Tidak bisa menolak Adit mengikuti apa yang ingin ditunjukkan oleh Pak D Marwanto. Mereka kini berjalan menyusuri jalan desa. Sungguh aneh, Adit tidak melihat seorang pun. Padahal waktu masih menunjukkan sore hari. Hanya saja memang langit terlihat mendung. Mereka terus saja berjalan, entah kenapa Adit merasakan perjalanannya begitu jauh. Hingga dia sampai di sebuah tikungan. Dada Adit bergetar saat melihat ada bendera berwarna putih yang diikatkan pada sebatang bambu. Kini Adit sudah berdiri tidak jauh dari sebuah rumah. Adit berhenti dan terus memastikan bahwa apa yang dia lihat saat ini hanyalah sebuah halusinasi. "Ayo," ajak Pak D Marwanto saat melihat Adit yang justru berdiri mematung. Berjalan pelan-pelan, Adit mencoba untuk menguatkan mentalnya. Suasana di rumah itu sudah ramai dengan orang. Setiap pandangan yang Adit lihat adalah kemurungan dan kesedihan. "Dit," ucap Pak Prianto saat melihat keberadaan Adit di depan pintu rumahnya. Seketika Pak Prianto memeluk Adit. "Maafkan Arif kalau selama ini dia punya salah sama kamu," ucapnya parah. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Adit. Ia mencoba untuk masuk ke dalam rumah. Di sana hanya ada beberapa orang. Belum juga dia melangkah menuju sosok yang tengah terbujur kaku di tengah ruangan. Tiba-tiba saja jantungnya berdebar dengan keras. "Ningrum?" gagap Adit saat melihat wanita yang sedang berjalan dari arah dapur. "Kenapa, Dit?" tanya Pak Ade yang keheranan dengan sikap Adit. "Itu Pak Ade, Ningrum," kata Adit sambil menunjuk ke arah wanita yang sudah beberapa meter di depannya. "Ya, itu Ningrum. Memangnya kenapa?" Sekali lagi Pak Ade Marwanto bertanya, namun Adit menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin, pasti ini mimpi," ucap Adit sambil memukuli pipinya sendiri. "Adit, kamu kenapa?" tanya Pak Ade Marwanto kebingungan. "Ningrum, Pak Ade, itu Ningrum. Dia sudah mati. Itu setan Ningrum," ucap Adit panik sambil mencoba untuk mundur menjauhi Ningrum. Sedangkan Ningrum hanya menoleh kebingungan ke arah sekitar. "Sadar, Dit, sadar," kata Pak Ade Marwanto sambil memegangi Adit. Takut kalau kematian Arif membuat Adit shock dan berpikir hal yang tidak-tidak. Sedang Adit masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tapi semua terasa nyata. Bahkan saat dia menepukkan tangan ke pipinya juga terasa perih. Yang berarti memang semua ini bukanlah mimpi. "Mas Adit kenapa? Sebentar, saya ambilkan minum dulu," ucap Ningrum yang kembali beranjak menuju ke arah dapur. Mendengar itu Adit langsung menolehkan kepalanya ke arah Pak Ade Marwanto. "Ada apa ini sebenarnya Pak Ade?" tanya Adit kebingungan. "Apanya yang ada apa, Dit? Pak Ade tidak paham dengan ucapanmu," kata Pak Ade yang juga masih kebingungan. "Pak Ade lihat sendiri kan, kalau beberapa waktu lalu Ningrum sudah meninggal. Dia gantung diri di kasau dapur rumahnya," kata Adit dengan nafas memburu. Pak Ade Marwanto jelas sekali melihat Adit dengan pandangan khawatir sekaligus prihatin. "Assalamualaikum." Sontak Adit langsung berpaling. Kekagetannya tentang Ningrum belum hilang.
Kini di depannya ada Pak Dirman. "Pak Dirman?" tanya Adit gagap tidak percaya dengan apa yang dilihat. "Iya mas, maaf saya ke Pak Kades dulu," ucap Pak Dirman sambil berjalan menuju ke arah Pak Prianto. Adit mengikuti arah kemana Pak Dirman melangkah. Dia benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi. Melihat keadaan Adit, Pak Marwanto menuntun Adit ke ujung ruangan. Kini Adit sudah duduk di salah satu ujung ruangan. "Ini mas, minumnya," ucap Ningrum yang menaruh segelas teh hangat di depan Adit. Melihat Ningrum yang sudah ada di dekatnya, Adit terlonjak kaget. Merasa sikap Adit yang aneh, Ningrum mencoba untuk duduk di sebelahnya. Dia mengira sikap Adit yang aneh karena sedih kehilangan temannya. Ningrum tahu Mas Adit dekat dengan Mas Arif. Mas Adit pasti shock mendengar berita tentang Mas Arif. Tapi Mas Adit harus ikhlas ya mas, ucap Ningrum mencoba untuk menghibur Adit. Tanpa menunggu jawaban dari Adit, ia kembali beranjak dan duduk di sebelah Mbok Sarmin. Sudah beberapa waktu Adit duduk. Dia masih tidak bisa mencerna apa yang tengah terjadi. Kini seluruh anggota keluarganya juga sudah berada di rumah Pak Prianto. Beberapa kali Sinta meminta Adit untuk pulang saja jika memang tidak nyaman berada di sini. "Lebih baik kamu pulang kalau tidak nyaman di sini, Dit," ucap Sinta. "Adit belum lihat Arif, Bu. Adit pengen lihat Arif untuk yang terakhir kalinya," ucap Adit yang matanya mulai memanas. Ingatan tentang pertemanan singkat mereka sungguh membekas di kepala Adit. "Tidak usah, lebih baik kamu pulang sekarang ke rumah nenek," ucap Sinta tegas dengan tatapan tajam yang mengarah kepada Adit. "Tapi Adit mau lihat Arif, Bu, sebentar saja," kata Adit yang sudah mau beranjak dari tempat duduknya. Namun belum juga dia berdiri, Sinta sudah memegangi tangan Adit dan memintanya untuk duduk. "Kenapa, Bu?" tanya Adit keheranan. "Sudah, tidak usah. Sekarang kamu pulang ke rumah Nek Harjo," ucap Sinta tegas. Tetapi Adit tidak mau. Walau dia baru sebentar berteman dengan Arif, tapi Adit merasakan kalau Arif sudah seperti saudaranya sendiri. Kini semua pasang mata melihat ke arah Adit. Tatapan mereka sungguh tidak bisa dibayangkan. Semua melotot, bahkan Pak Dirman hampir terlihat marah. "Pulang, pulang." Serempak mereka semua mengatakan hal yang sama. Bahkan Sinta dan seluruh anggota keluarganya juga mengatakan hal serupa. Gaung suara yang ditimbulkan oleh paduan suara orang-orang ini begitu membuat Adit kebingungan. Nafas Adit terengah. Dia berusaha untuk menutup telinga dan menjernihkan kepalanya. Tapi tetap saja, semua pandangan warga dan suara itu membuat Adit hilang arah. Hingga tiba-tiba saja semua berhenti. Adit terdiam mematung, kesunyian yang dirasakannya jauh lebih mencekam dibandingkan dengan apa yang dia rasakan saat di hutan. Ruang tamu milik Pak Prianto benar-benar terasa sunyi. Belum sempat Adit bertanya kepada Sinta apa yang sedang terjadi, angin tiba-tiba saja berhembus dengan kencang sampai membuat daun jendela dan pintu bergoyang-goyang. Tiba-tiba saja kain yang menutupi jenazah di tengah ruangan tersibak. Sekarang dengan jelas Adit bisa melihat jenazah Arif yang terbujur kaku. Perasaannya tidak bisa tergambarkan dengan jelas. Pandangannya tiba-tiba saja terasa kabur dengan tumpukan air mata yang siap meleleh. "Arif," ucapnya lirih. Perlahan Adit mencoba untuk mendekati jenazah itu. Tidak peduli dengan semua tatapan yang dia dapatkan, Adit hanya ingin melihat Arif untuk yang terakhir kalinya. Saat dia sudah sampai di pinggir jenazah Arif, tangisnya pecah. Tidak ada suara yang muncul, hanya lelehan air mata yang terus keluar tanpa bisa dibendung. Di depannya kini wajah pucat Arif yang sudah dipocong terlihat dengan jelas. "Maafkan aku, Rip. Seharusnya aku yang meninggal, bukan kamu," ucap Adit sesegukan. Tidak kuat melihat kondisi Arif, Adit berniat untuk menutup kembali jenazah Arif dengan kain. Namun kejadian itu tiba-tiba saja terjadi. Seolah memang Adit sudah mengetahui kalau semua yang dilaluinya saat ini begitu aneh. Mata Arif terbuka dengan sempurna, membuat Adit yang melihatnya langsung melompat mundur. Bagi sebuah roll film yang diputar lambat, jenazah Arif mulai bangkit perlahan. Panik, Adit melihat sekitarnya. Namun semua warga di sana seolah tidak melihat apa yang tengah terjadi. Justru mereka sedang menatap Adit dengan tatapan yang tajam. "Mas Adit, pulang ya," ucap Ningrum yang tiba-tiba saja sudah berada di belakang Adit. Sontak Adit langsung berpaling. Begitu kagetnya dia, penampilan Ningrum sudah berubah.
Kembali Ningrum terlihat seperti setan yang selama ini mengganggu Adit. Buru-buru Adit menjauh dari Ningrum. "Dit, pulang," ucap Pak Dirman yang juga sudah berpenampilan mengerikan. Adit menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Berharap ini semua hanya imajinasi karena efek benturan yang ada di kepalanya. Namun sialnya saat dia membuka mata, semua masih terlihat sama. Adit segera menoleh ke arah Arif. Kini jenazah itu sudah memalingkan wajahnya kepada Adit. Wajah pucat penuh dengan sayatan itu terlihat murung. "Dit, pulang sekarang," ucap lirih suara Arif. "Dit, pulang sekarang, pulang," gelegar Arif. Tersentak kaget, Adit ternganga. Jantungnya masih berdetak dengan keras. Bahkan bayang-bayang pocong Arif dan suara teriakannya masih menggema di kepalanya. "Mimpi, benar, tadi hanya mimpi," batin Adit yang merasa lega. "Tidak kusangka kamu juga punya perewangan, Dit," ucap suara seorang laki-laki. Adit yang kaget mencoba untuk bergerak melihat siapa yang tengah berbicara kepadanya. Namun ternyata tangan, kaki dan perutnya sudah diikat dengan sebuah plat besi yang begitu kuat. Sekali lagi dia mencoba bergerak, tetapi percuma. Dia sama sekali tidak bisa bergerak. "Jangan buang-buang energimu, Dit," ucap laki-laki itu dengan suara yang terlihat bosan. "Siapa kamu?" tanya Adit. Kepalanya begitu pusing, pikirannya masih mencerna dengan kejadian yang barusan dia alami. "Aku tidak mengira kalau dirimu punya perewangan, padahal aku sudah menyesatkan sukmamu untuk bisa terus di alam itu," ucap laki-laki itu. "Apa maksudmu?" tanya Adit yang terus saja mencoba untuk melepaskan dirinya. "Ya, tidak ada salahnya untuk mendongengimu. Toh tidak ada orang yang tahu di mana kita saat ini," ucap laki-laki itu. Langsung saja Adit mendengar sebuah kursi yang diangkat serta langkah kaki yang mendekatinya. "Pak Amar," pekik Adit kaget saat melihat wajah dari laki-laki itu sudah ada di depan matanya. "Kenapa, Dit? Bukannya kamu juga sudah mencurigaiku atau Pak Demu? Justru lebih mencurigakan," ucap Pak Amar terkekeh. "Bajingan, lepas," ucap Adit sambil terus memberontak. Mendengar umpatan Adit, seketika Pak Amar terdiam dan mengambil pisau yang ada di meja di belakangnya. "Siapa yang bajingan, Dit?" ucap Pak Amar sambil mengoles-ngoleskan ujung pisaunya ke pipi Adit. Adit terdiam. Posisinya saat ini sedang tidak beruntung. Tidak mungkin dia melawan Pak Amar. Otak Adit terus berpikir, kenapa dia takut akan kubunuh seperti aku membunuh Ningrum dan yang lainnya, ucap Amar yang terus saja masih mengelus-ngelus pipi Adit dengan pisau yang ia pegang. "Nah, sekarang saat kita sudah bisa mengatur emosi, aku akan mendongengimu sebelum kita melakukan ritual," kata Amar dengan senyum tanpa kebahagiaan. Adit hanya diam, tidak menjawab perkataan dari laki-laki gila yang ada di sampingnya. "Berpuluh-puluh tahun yang lalu, mungkin kau belum lahir, ada sebuah keluarga kecil yang hidup dengan kemiskinan. Pasti kau tidak pernah tahu kan, Dit, rasanya menahan lapar, yaitu adalah keluargaku. Hari-hari aku hidup dengan keadaan serba kekurangan. Dan kau tahu, Dit, apa yang dilakukan oleh ibuku yang tercinta? Dia tidak betah dengan keadaannya dan pergi meninggalkan anak dan suaminya," ucap Amar dengan menampilkan wajah seolah-olah sedang sedih. "Terus apa hubungannya denganku, bajingan?" geram Adit yang sudah mulai tidak tahan dengan kelakuan Amar. "Tunggu dulu, aku belum selesai cerita. Pasti kau juga ingin mengetahui alasan kenapa kau di sini sekarang, kan?" tanya Amar dengan seringai yang menyebalkan. "Kita lanjutkan. Beberapa waktu bapakku merasa terpukul dengan kepergian ibu. Hampir kami tidak makan selama berhari-hari. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan kami. Bagi warga desa, kami hanyalah sampah yang memang semestinya tidak layak untuk diberikan pertolongan. Kau tahu kenapa? Karena orang tuaku sering berhutang kepada mereka." Aku masih ingat sore itu, bapak pulang dengan kondisi raut wajah yang benar-benar sedih dan marah. Setelah itu, baru aku tahu kalau istri Dirman baru saja memaki-maki bapakku karena mau meminjam beras untuk kami makan. Maka mulai malam itu, bapak pergi ke hutan. Jelas apa? Ada sedikit jeda.
Adit melihat Amar menghela nafas dan matanya terlihat menerawang, seolah dia sedang mengingat kejadian yang benar-benar menyakitkan untuk diulang kembali. Singkatnya, Bapak pulang dengan sesuatu yang berbeda. Dia mulai melakukan ritual tumbal tali perawan, tapi ada masalah yang belum bisa dipenuhi oleh bapakku. Salah satu syarat untuk melakukan ritual ini adalah dengan mengambil ari-ari dari wanita yang hamil, akan tetapi belum menikah atau tidak bersuami. Jelas di situ bapakku mendapatkan kendala. Bagaimana dia bisa mendapatkan syarat tersebut? Karena tidak mungkin dia menghamili warga desa. Tapi bapakku tidak kurang akal. Maka bapak membuat suatu ritual pemindahan janin. Ucap Amar. Pemindahan janin? Ucap Adit heran sampai dia lupa kalau nyawanya sedang terancam. Apa Arif tidak pernah menceritakan kepadamu? Aku yakin dia sudah menyadari. Ya, ritual pemindahan janin. Bapak melakukan sebuah ritual memindahkan janin dari rahim perempuan yang sudah menikah ke gadis yang masih perawan. Tentu ini menjadi sebuah dilema. Siapa yang tahu kalau ada wanita yang tengah hamil muda? Tapi untungnya sosok itu selalu memberikan bisikan siapa saja yang pantas untuk menjadi tumbal dari lelaku yang bapakku perbuat. Kini Adit paham kenapa Pak Dirman dan Mbok Sarmin bersikeras kalau anak-anak mereka memang tidak pernah dekat dengan laki-laki. Amar yang ada di hadapannya ini benar-benar pembunuh berdarah dingin. Nah, kita lanjutkan. Kenapa ekspresimu seperti itu, Dit? Apa kau sudah tidak betah? Tapi tunggu, kau harus tahu semua sebelum ini berakhir. Nah, karena bapak tidak mau ada warga desa yang tahu, maka dia membuat rencana untuk mengecoh mereka. Kau juga sudah pasti tahu kan tentang cerita Nani dan Parmin. Ya, itu semua bapakku yang membuatnya. Tapi sialnya ada satu orang yang paham. Dia bersikuku kalau semua ini tidak ada sangkut pautnya dengan Asih yang gentayangan. Maka dibuatlah Nani dan Parmin sebagai umpan, hingga warga desa percaya. Sayangnya orang tua itu dan Dirman berhasil menyelamatkan Siti pada saat-saat terakhir. Kau tahu siapa laki-laki tua itu? Bapaknya Prianto, ucap Amar dengan nada kesal. Saat itu bapakku berhasil dengan ritual yang dilakukannya. Tiba-tiba saja hidup kami berubah, hingga pada suatu hari dia dimintai lagi oleh sosok itu. Karena tidak mau, akhirnya bapak mati dengan perjanjiannya sendiri. Dan disinilah aku, sebagai penerusnya, aku harus mengabdi padanya untuk bisa terus bertahan hidup. Butuh beberapa tahun bagiku untuk bisa menerima itu semua, ucap Amar tersenyum. Ada jeda lama. Amar kembali diam seolah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Nah, sepertinya aku sudah cukup banyak bercerita. Bagaimana kalau kita mulai ritualnya, Dit? Tanya Amar. Seketika Adit panik. Dia mulai menggerak-gerakkan badannya lagi. Namun percuma, ikatan yang ada di tangan dan kakinya begitu kuat. Amar mulai bangkit dan menyumpal mulut Adit dengan kain. Lebih baik kau diam, karena aku harus berkonsentrasi untuk memanggilnya, ucap Amar yang sudah berjalan ke sisi ruangan dan mulai menghidupkan lampu petromak. Sekarang Adit bisa melihat dengan jelas. Ruangan itu tidak besar, hanya sebuah ruangan kecil dengan satu jendela. Di sekitarnya Adit melihat ada beberapa benda yang membuatnya bergidik ngeri. Jejeran toples-toples berwarna merah gelap, ayam cemani serta ada kepala kerbau yang sudah dikuliti. Amar mulai menghidupkan dupa dan mempersiapkan sesajen. Ayam cemani dan kepala kerbau dia ambil dan diletakkan di antara tampah yang berisi kembang setaman. Adit makin panik. Dia tidak tahu bagaimana lagi caranya untuk kabur. Sudah siap, Dit. Tolong sampaikan permintaan maafku untuk Ningrum dan yang lainnya, ucap Amar dengan nada memelas. Adit semakin jengkel. Dia benar-benar merasa jijik dengan laki-laki yang ada di hadapannya. Amar kembali berjalan mendekati Adit. Kini dia berdiri di tengah-tengah tubuh Adit. Entah apa yang sedang dilakukannya, Adit tidak bisa melihat. Kepalanya masih begitu sakit ketika digerakkan. Ditambah dengan sumpalan kain yang ada di mulutnya. Tersentak, Adit merasakan Amar sedang memelorotkan celananya. Bukan hanya celana jeans yang dia pakai, tapi benar-benar seluruh celana Adit dipelorotkan hingga sampai ke ujung betisnya. Apa yang ingin dilakukan bajingan ini? Batin Adit geram. Kini ia hanya bisa berpasrah.
Jika memang saat ini dia harus mati, setidaknya dia sudah berusaha untuk tetap hidup. Ah, punyamu besar dan gemuk. Pasti Jonggolo Sewu akan suka sekali menyantap hidangan penutupnya, kata Amar dengan terkekeh. Kembali Amar berjalan menuju meja di sisi ruangan. Dia seolah sedang mencari-cari sesuatu. Saat berbalik, Adit melihat kalau Amar memegangi salah satu toples yang memiliki warna merah gelap. Adit terus saja meronta-ronta berharap apa yang akan dilakukan Amar tidak akan berhasil. Amar sudah kembali berada di sisi Adit. Kini dia merasakan ada cairan kental yang menyentuh kulit di bagian kelamin dan terus saja merembet hingga ke pangkal pahanya. Kau tahu, Dit, sebenarnya aku sudah bisa melakukan ritual tumbal tali perawan sejak kematian Ningrum. Tapi ketika aku mendapatkan kabar dari Marwanto, aku berpikir jika memang dulu mereka memiliki kebahagiaan berupa keluarga yang lengkap dan harta berlimpah, setidaknya sekarang mereka bisa merasakan bagaimana tidak memiliki seorang anak. Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan keluarga kami? Ucap Adit saat dia bisa melepas sumpalan kain yang ada di mulutnya. Ah ya, aku lupa. Aku sangat membenci kebahagiaan yang terpancar dari keluarga kalian. Setiap waktu aku iri dengan Prianto dan Pak D serta bapakmu yang memiliki kehidupan yang layak. Sudah lama sekali semenjak aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Ya setidaknya aku bisa membuat Marwanto tidak memiliki anak dan Gunawan kehilangan anaknya. Adil kan? Seorang teman harus sama-sama merasakan penderitaan satu sama lainnya, kata Amar. Jadi kau yang menjebak Pak Adi Marwanto dan Bude Ija? Tanya Adit tidak percaya. Ya, mereka memang goblok. Tidak tahu saja Marwanto itu kalau selama ini istrinya sudah sering hamil, tapi selalu hilang atau keguguran. Kau tahu kenapa, Dit? Karena janinnya aku pindahkan atau kujadikan sebagai tumbal untuk santapan Jenggolo Sewu, kata Amar dengan tawa tanpa kebahagiaan. Kau pikir janin yang ada di dalam rahim Ningrum milik siapa? Itu milik budemu. Kuatur dan terus saja kuhasut agar Marwanto mau melakukan persetubuhan di hutan. Awalnya dia tidak mau, tapi karena Ija yang selalu merengek agar bisa memiliki anak, akhirnya dia luluh. Lanjut Amar. Adit benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa ada orang yang sekeji ini di dunia, memanfaatkan dan membunuh orang demi untuk kepuasan pribadinya. Ingin sekali rasanya dia menghajar dan membuat Amar mati pelan-pelan. Kini Adit melihat Amar berjalan ke arah tampah yang sudah terisi sesajen. Sesaat dia melepaskan semua pakaiannya dan membelilitkan kain di sekitar pinggangnya. Kita mulai, Dit. Sebentar lagi aku bisa menjadi lebih sakti dan keluarga kalian akan merasakan apa yang aku rasakan. Urusan Prianto nanti setelah ini. Istri dan anaknya juga akan menjadi targetku, ucap Amar tersenyum mengerikan. Bajingan kau, umpat Adit yang benar-benar sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh Amar. Amar mulai duduk bersila, aroma kemenyan dan dupa mulai menyeruak di hidung Adit. Kepanikan benar-benar sudah menjalari seluruh tubuh Adit. Kini Adit melihat Amar mulai menyembeli ayam cemani hitam yang ada di depannya. Betapa mualnya Adit saat dia melihat Amar menuangkan darah ayam cemani hitam itu ke tenggorokannya dan menuangkan sebagian kepala kerbau yang sudah dikuliti. Nafas Adit memburu. Dia terus saja bergerak mencoba mengendorkan kaitan plat besi yang mengikat tangan dan kakinya. Tiba-tiba saja Adit merasakan panas di alat kelaminnya dan area yang terkena dengan darah yang dituangkan oleh Amar. Brak! Angin tiba-tiba saja berhembus dengan kencang. Bahkan daun jendela yang tertutup rapat kini mulai tersibak dan bergoyang-goyang dengan cepat. Sekujur tubuh Adit meremang dengan hebat. Inilah akhir riwayat dari hidupnya. Tidak pernah Adit membayangkan akan dijadikan mangsa seperti ini. Sekali lagi Adit melihat ke arah Amar, tapi ternyata pilihannya salah. Betapa mualnya Adit, dia benar-benar tidak menyangka Amar, orang yang dia kira berteman dengan Pak D dan Prianto, begitu busuk dan memuakan. Kini Amar sedang membuka salah satu toples dan mengambil sesuatu yang merah dan kembali berjalan ke arah Adit. Kau tahu ini apa? Ucap Amar yang memperlihatkan gumpalan daging yang seperti terikat dengan sesuatu. Ini adalah ari-ari dari Ningrum. Ada darah dari keluargamu juga di sini.
Kau tidak mau mencicipi sepupumu, Dit? Tanya Amar tanpa dosa. Adit yang melihat itu hanya memalingkan mukanya. Kau tidak mau, Dit? Kalau tidak mau, kita sudahi saja sekarang, ucap Amar. Sekali lagi dia berjalan ke arah sesajen dan duduk bersila. Dia letakkan ari-ari itu di depannya. Kembali suasana menjadi mencekam. Ditambah angin dingin berhembus dengan kencang. Seketika, pintu terbuka dengan keras. Baik Adit maupun Amar sontak langsung menolehkan kepalanya. Siti tengah berdiri dengan tatapan kosong dan terus saja menembang lagu Jawa. Kau sudah membereskan bocah itu, Siti, ucap Amar menyeringai. Tidak ada jawaban dari Siti. Dia hanya diam dan mengangguk. Bagus, sekarang sudah tidak ada penghalang lagi. Arif temanmu sudah menyusul Ningrum dan Padirman, Dit. Sebentar lagi giliranmu. Lanjut Amar yang langsung saja meneruskan ritualnya. Kekuatan Adit melemah. Dia tidak menyangka kalau Arif juga sudah menjadi korban dari kebiadaban Amar. Semua sudah berakhir. Tidak ada lagi orang yang bisa membantunya kali ini. Adit kaget. Jelas sekali dia mendengar ada suara geraman yang muncul. Ada sesuatu yang sedang berdiri di depan Amar. Di saat bersamaan, alat kelamin Adit yang terkena darah makin terasa panas. Sial, umpat Adit ketakutan. Pelan tapi pasti kini Adit melihat dengan jelas sosok yang kemarin ada di belakang Siti. Tengah berdiri menatap nyalang kepadanya. Bentuknya sungguh mengerikan. Seluruh badannya berbulu serta taring yang mencuat tidak beraturan di sekitar bibirnya. Tuhan, sudah saya siapkan semua, ucap Amar sambil duduk menyembah sosok yang ada di depannya. Geram sosok tersebut dan langsung berjalan menuju ke arah Adit. Adit sudah benar-benar pasrah sekarang. Sosok itu sudah tepat berdiri di samping Adit. Kulit di selangkangannya semakin terasa panas. Lelehan air mata juga sudah tidak bisa dia bendung lagi. Dan yang lebih mengerikan lagi, sosok yang bernama Jenggolo Sewu mulai memainkan tangannya di kelamin Adit. Terasa sekali rasa ngilu yang muncul. Padahal Jenggolo Sewu hanya sekedar menyentuhnya. Hingga tiba-tiba saja Jenggolo Sewu menarik tangan dan menggeram. Bajingan kowe bocah, ucapnya sambil menatap ke arah Amar dengan tatapan yang tajam dan mengerikan. Melihat itu sontak Amar terpaku dan gemeteran. Maaf Tuan, ucap Amar mencoba berani untuk bertanya. Aku sudah bilang, carikan penutup yang masih berjaga. Belum sempat Amar menjawab, tiba-tiba Siti langsung menerjang Amar dengan keras. Mereka bergulat seru. Tidak menyangka Siti memiliki kekuatan sebesar itu. Tapi kenapa? Kenapa Siti menyerang Amar? Tapi Adit tidak peduli. Sebelum dia berpikir lebih jauh, ada sosok yang tiba-tiba saja muncul. Arif, ucap Adit parau. Dia benar-benar tidak menyangka. Sudah, jangan berisik, biarkan saja mereka bergulat, kata Arif yang mulai melepaskan ikatan yang ada di tangan Adit. Tapi bagaimana, Arif? Tanya Adit. Arif tidak menjawab. Dia terus saja mencoba melepaskan Adit. Setelah semua terlepas, buru-buru Adit memakai celananya kembali. Kini sosok berbulu itu hanya melihat dan menggeram, memperhatikan mereka. Bergidik ngeri Adit dan merapatkan tubuhnya ke arah Arif. Aku sudah menduga, pelakunya adalah kau, ucap Arif. Mendengar ada suara lain, Amar seketika menendang Siti dengan kuat dan langsung bangkit berdiri. Kau, bagaimana bisa? Kata Amar kaget melihat keberadaan Arif. Arif tersenyum menyeringai. Jangan meremehkanku. Kalau hanya sebatas demit kelas teri seperti dia, aku masih bisa menghadapi, ucap Arif yang justru malah tertawa dan menunjuk ke arah Jenggolo Sewu. Sombong, dasar bocah, ucap Amar geram. Sombong? Katamu aku sombong? Bukannya sedari tadi kau yang sudah menyombongkan dirimu, beranggapan kalau semua tipu dayamu itu berhasil. Inginkah kau tahu sejak kapan aku mencurigaimu lebih daripada yang lain? Ucap Arif dengan mencemooh. Kini Siti juga sudah berdiri. Tidak ada tembang Jawa yang muncul dari bibirnya. Tatapannya penuh dengan kebencian yang ditunjukkan kepada Amar. Sebentar lagi selesai. Seperti apa yang kau inginkan, Mar? Ucap Siti. Amar yang mendengar itu terkejut. Sejak kapan Siti bisa berbicara normal seperti itu? Apa semua pengaruh Jenggolo Sewu sudah hilang? Batin Amar yang langsung saja menatap Jenggolo Sewu yang masih saja terus menggeram. Percuma kau memerintahnya, tuannya sudah berubah.
ucap Arif yang seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Amar. Nah, sekarang, seperti yang kau ucapkan kepada Adit tadi, sebelum semua selesai aku juga akan menceritakan sesuatu, biar nanti rohmu bisa tenang dan mendapatkan balasan dari orang-orang yang sudah kau celakai, ucap Arif yang melangkah menuju ke arah Amar. Awalnya Adit ingin memberikannya peringatan, tapi ada sesuatu yang membuatnya mengurungkan niatnya. Tidak ada satupun perlawanan yang Amar berikan. Bahkan ketika Arif menyeretnya dan meletakkan di meja yang tadi mengikat Adit, Amar tetap bergeming. Apa yang terjadi? Ucap Adit kebingungan. Tidak ada jawaban. Adit sekarang malah justru ngeri melihat Arif yang mulai mengikat tangan dan kaki Amar dengan plat besi yang ada di meja itu. Nah, sekarang aku akan menceritakan kenapa aku bisa sampai sini, ucap Arif dengan nada datar. Adit justru bergidik mendengarnya. Bajingan kau, lepaskan aku, umpat Amar yang melotot ke arah Arif. Mendengar itu Arif tidak marah, namun berjalan menuju ke arah meja dan mengambil salah satu toples berwarna merah. Apa kau bilang tadi? Bajingan. Sepertinya kau harus mencuci mulutmu, ucap Arif yang sudah kembali berada di sisi Amar. Seketika Adit membulatkan matanya, tidak menyangka kalau Arif bisa berbuat hal seperti ini. Perut Adit mual saat melihat Arif dengan sengaja menuangkan cairan merah itu ke mulut dan kepala Amar. Semoga darah ini bisa sedikit membersihkan mulut dan pikiranmu yang busuk itu, hina Arif serta melemparkan toples yang dia pegang. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita sama-sama bisa mengatur emosi kita, kau tahu Mar, aku sudah mencurigaimu saat aku melihat Pak Marwanto dan istrinya melakukan persetubuhan di hutan. Bagi Adit yang tidak bisa merasakan dan melihat mereka, mungkin akan terlihat mencengangkan. Tapi bagiku, itu merupakan hal yang bodoh. Karena dengan jelas sekali, aku tidak melihat satu sosok demit pun yang hadir saat mereka melakukan ritual itu, ucap Arif tersenyum penuh kemenangan. Adit benar-benar terkesima sekarang. Dia hanya bisa melihat Arif yang sedang duduk di kursi yang tadi pernah dipakai oleh Amar saat menceritakan masa lalunya kepada Adit. Nah, jika kau bertanya bagaimana aku bisa sampai di sini, mungkin kita harus berterima kasih kepada Siti, orang yang sudah kau gunakan layaknya anjing peliharaan, ucap Arif. Sepersekian detik tidak ada yang mengucapkan sesuatu, hanya suara geraman yang muncul dari sosok yang ada di belakang Arif. Adit masih shock dengan apa yang dia lihat. Siti hanya terus diam memandangi Amar dengan pandangan kesumat, dan Arif terlihat seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Mungkin ini yang terbaik. Semua perbuatanmu sudah membuat banyak orang sengsara. Kau tidak ubahnya seperti makhluk yang ada di belakangku. Biarlah dia yang menyelesaikan semua, ucap Arif murung. Adit panik mendengar apa yang temannya ucapkan. Apa yang akan dilakukan oleh Arif? Arif berdiri, melangkah ke belakang mengambil satu toples lagi dan kembali berjalan tepat di dekat paha Amar. Sejenak Adit melihat ada ekspresi jijik dari wajah Arif. Tanpa menduga-duga Arif melepaskan kain yang dipakai oleh Amar. Adit seketika paham apa yang dilakukan oleh temannya itu. Apa harus seperti ini, Rip? Tanya Adit. Di sisi lain bola mata Amar membulat seketika. Dia tahu apa yang akan dilakukan oleh bocah Arif itu. Tidak, jika kita membiarkan dia pergi, suatu hari dia akan mengulanginya lagi. Terlebih dia sudah melakukan tumbal tali perawan untuk keabadiannya. Biar ingon-ingonnya yang mengakhiri semua ini, kata Arif murung. Tanpa menunggu jawaban Adit, langsung saja Arif menuangkan cairan merah darah itu ke arah selangkangan Amar. Bajingan kau bocah, lihat saja suatu hari kau akan mendapatkan balasan lebih dari ini, ucap Amar penuh dengan amarah. Aku tunggu, balas Arif yang langsung saja berjalan dan menarik Adit dan Siti keluar ruangan. Mereka berjalan cepat meninggalkan bangunan yang dipakai Amar untuk melakukan ritual. Sayup-sayup mereka mendengar suara teriakan yang menggema di hutan desa Renggono. Kita mau kemana, Rif? Tanya Arif yang mulai terlihat kelelahan. Rumahmu, mereka semua sudah menunggu, ucap Arif yang terus saja berjalan menembus semak-semak. Tidak ada obrolan yang muncul selama perjalanan menuju rumah Nek Harjo. Baik Adit, Arif maupun Siti hanya diam berkutat dengan pikiran masing-masing. Apa aku harus ikut? Ucap Siti yang saat itu sudah berada di jalan desa yang sepi. Mereka tidak akan menyakitimu.
biar aku dan Adit yang memberikan penjelasan, jawab Arif. Sedang Adit hanya diam dan mengikuti kemauan temannya ini. Dia tidak mau menyangga, takut membuat Arif marah dan bisa saja Adit bernasib sama dengan Amar. Adit, bekik Nek Harjo saat melihat Adit tengah berjalan menuju rumahnya. Adit, kamu gak apa-apa kan? Kata Nek Harjo yang tiba-tiba saja terisak. Gak apa-apa Nek, tapi Adit pengen mandi, badan Adit lengket semua. Ucap Adit lemas dan ingin sekali dia segera merebahkan tubuhnya di atas kasur. Semua orang kini tengah berkumpul, bahkan juga Siti turut bergabung bersama setelah Nek Harjo dan Mbok Sarmin membantunya membersihkan badan. Adit dibantu Arif menjelaskan semua yang sudah terjadi malam ini. Baik Pak Kades sampai Bude Ija benar-benar kaget dengan apa yang sudah dilakukan oleh Amar. Maafkan Pak Ade, Pak Ade sudah membuatmu hampir celaka, ucap Ade yang tertunduk malu dengan semua perbuatan yang dilakukannya. Ade tersenyum dan tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Pak Ade-nya. Sudah Pak Ade, lupakan. Yang penting sekarang kita sudah tahu dalang dari semua ini, ucap Adit sambil menikmati sebatang rokok. Malam itu akhirnya semua misteri yang menimpa Adit terkuak. Tidak ada yang merasa sedih atas kematian Amar. Semua sudah memaafkan, bahkan Adit juga sudah bisa melepaskan semua masalah yang ada di hidupnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.